Ini adalah salah satu tanggung jawab saya setelah mengikuti kegiatan selama di Palu. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ada sepatah dua kata dari Bapak Kepala Sekolah. Saya persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, tentu yang pertama kami selaku Kepala SMK Negeri 1 Tengah sangat mengapresiasi atas kegiatan ini ya, berkaitan dengan BK. Ini juga tentunya sangat berkaitan dengan kegiatan kita selaku guru nantinya ya, baik itu guru di dalam kelas, wali kelas, atau mungkin juga di sebagai guru wali. Nah, ini perlu kita belajar sama-sama Bapak Ibu agar supaya kita bisa lebih memahami potensi siswa, sehingga bakat minatnya ini bisa jauh lebih berkembang. Mungkin melalui kegiatan ini kita sangat berharap nanti bagaimana apa yang akan disampaikan oleh Ibu Wati itu bisa menambah wawasan kita selaku sebagai tugas kita selaku guru ya, baik itu membimbing siswa-siswa kita untuk kedepannya. Karena saya tahu Bapak Ibu ini sebenarnya lebih banyak pengalaman dibanding saya. Namun apa salahnya kalau kita berbagi kebaikan sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan nanti ini ada manfaatnya untuk Bapak Ibu sekalian selama kegiatan di sana. Yang pertama itu kenali potensi, kemudian yang kedua kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi dan menata situasi. Namun kali ini saya hanya membawakan dua jurus, yaitu kenali potensi dan yang satunya lagi yaitu kelola emosi. Kenapa hal ini saya anggap penting? Karena pertama, dikenali potensi, mungkin selama ini kita bingung. Sebenarnya siswa saya ini model belajarnya seperti apa? Ada yang sering izin keluar kelas, ada mungkin yang cuma mengantuk ketika di dalam kelas. Mungkin dari materi ini bisa diambil pelajaran kira-kira apa yang harus saya terapkan untuk siswa-siswi saya. Terima kasih ya kesempatan yang diberikan kepada saya. Selama ini mungkin saya mengajar kebanyakan di kelas 9 dan kelas 8, dan tahun ini baru saya diberi kesempatan untuk mengajar di kelas 7. Dan kelas 7 yang saya ajar ini adalah kelas 7E. Super luar biasa ya. Kenapa saya katakan super? Tidak bisa kita lambat masuk, mereka yang duluan keluar ya. Bahkan mereka itu dengan rajinnya setiap saya di dalam kelas itu rajin keluar masuk. Alasannya kencing lah, kelipope dan sebagainya ya. Terutama Adriansa ya. Kayaknya dia tidak betah di dalam kelas. Dengan tasnya dia bembeng, kemudian dia selalu minta izin ya. Tapi walaupun seperti itu, Adriansa menurut saya mungkin dia hiperaktif sekali di dalam kelas kemudian. Dia pinjam pulpen lah, pinjam spidol lah, pinjam apa semua. Tapi alhamdulillah dia setiap tugas yang saya berikan dia buat, ya dia kerjakan ya itu. Jadi kelas 7E lah yang sangat-sangat sekali ya. Semuanya laki-laki perempuan cerewet ya, tidak ada yang tidak. Ya, Terima kasih terutama untuk Ibu Ai. Berdasarkan materi, iya, bahwa kemampuan seseorang itu tidak tunggal, tapi ada beberapa kecerdasan. Salah satunya kecerdasan verbal linguistik, cerdas logis matematis, kemudian cerdas interpersonal. Nah, dan lain-lain. Ini adalah salah satu para pakar-pakar yang ada di bidangnya masing-masing. Nah, selanjutnya mengenai gaya belajar. Nah, ini tadi salah satu link yang saya share juga, tapi ternyata masih error. Ada 3, gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik. Seperti apa sih gaya belajar visual?
gaya belajar visual itu lebih kepada dia mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau lisan. Nah, strategi pembelajaran yang bisa kita gunakan seperti gunakan gambar, kemudian peta konsep atau video infografi. Selanjutnya, ajak murid membuat catatan warna-warni atau mind mapping atau sketsa. Selanjutnya, gaya belajar auditori. Di gaya belajar auditori, anak itu lebih mudah paham jika dia mendengarkan. Ya, dia mendengarkan secara lisan, kemudian dia senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru. Selanjutnya, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan, cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Kinestetik itu lebih efektif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan langsung. Nah, ini contohnya olahraga. Kemudian strateginya seperti apa? Untuk pembelajaran auditori, dia bisa menggunakan diskusi, tanya jawab, rekam suara, lagu edukatif, kemudian dorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-katanya sendiri. Dan di gaya belajar kinestetik, misalnya gunakan permainan edukatif, simulasi eksperimen, atau bermain peran. Nah, kadang anak lebih suka kalau dia bermain peran. Kalau di bahasa Indonesia sepertinya ada ya, Bu, untuk materi bermain peran. Iya, materi drama. Nah, di situ kita bisa lihat, oh ternyata ini anak memang punya potensi di sini. Kemampuannya memang dia suka belajarnya seperti ini. Kita tahu gaya belajar mereka, kita bisa arahkan. Oh ternyata kamu yang anak kinestetik, nanti kamu bisa larinya ke sini. Ya, setelah mengenali gaya belajarnya, kemudian mengenali kecerdasannya, kita bisa untuk mengarahkan lebih lanjut. Kira-kira kamu setelah tamat SMP kamu kemana dan ambil jurusan apa setelah kuliah? Ada realistik, praktis, contohnya mekanik, tukang listrik, teknisi, polisi, atau petani. Kemudian yang kedua investigatif, analitis, itu contohnya ilmuwan, dokter, analis, insinyur, peneliti, psikolog. Ketiga, artistik, yaitu kreatif, imajinatif, contohnya seniman, penulis, aktor, desainer desain grafis, dan musisi atau arsitek. Kemudian sosial, peduli, komunikatif, contohnya guru, konselor, perawat, psikolog, dan pekerja sosial. Untuk pengalaman saya selama mengajar kurang lebih masih 5 bulan ini, mungkin kalau dari matematika itu ada beberapa siswa memang yang potensinya bagus di matematika. Contohnya di kelas 7 itu yang sudah mulai terlihat itu ada Oka, ada Pande, ada Enti, ada pokoknya banyak deh. Jadi kayaknya mereka lebih condong ke pembelajaran seperti matematika. Yang satu berperan sebagai guru, yang satu berperan sebagai murid, dan satunya lagi sebagai observer. Nah, tugasnya adalah melakukan simulasi bimbingan untuk membantu murid menemukan potensi, minat, bakat, dan karir di masa depan. Jadi silakan Bapak Ibu membentuk tiga orang dalam satu kelompok. Kira-kira siapa yang mau jadi observernya, siapa yang mau jadi guru atau pembimbingnya, dan siapa yang mau jadi muridnya. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Terima kasih. Saya tadi sudah
sebagai observer dari ada siswa atas nama Afrida. Katanya dulu waktu SMA ya memiliki keinginan atau kemampuan ya senang di seni, senang juga di menghitung. Ya, berhitung. Nah, akhirnya dia masuk kuliah, lulus di fisika. Nah, karena dari guru tadi, Ibu Valeria, ya, tentunya di antara seni dan berhitung pasti ada yang lebih pokok, ya. Tidak mungkin dua-duanya memiliki keseimbangan. Ya. Pasti di antara seni dan menghitung ada kecenderungan di antara salah satunya. Makanya tadi diarahkan oleh gurunya, sekarang pilih mana yang paling pokok di antara keduanya. Pasti ada. Nah, dengan tadi adanya ibu guru tadi, makanya siswa ketiga tadi sudah memahami. Oh begitu Bu? Iya. Jadi tentu kau pilih yang mana di antara keduanya, yang tentunya ada yang lebih di antara keduanya. Ya, itu tadi. Iya. Dari apa yang saya lihat, saya sebagai observer, jadi dari beberapa perbincangan tadi saya lihat memang sudah bagus. Nah, pendekatannya tadi itu dimulai dari pendekatan emosional dulu. Ya, jadi dia ambil dari pendekatan emosional dulu sehingga siswanya itu bisa mengutarakan apa yang dia ingin. Alangkah baiknya seperti itu, karena memang siswa itu kadang-kadang kalau kita langsung tembak, mereka tuh tidak mau dia. Lebih baik kita itu pelan-pelan, sedikit-sedikit kita tanya sedikit-sedikit. Mungkin dari segi kehidupannya dia di rumah atau kesehariannya seperti itu lebih bagus. Jadi dia akhirnya apa yang menjadi tujuan dari kegiatan kita itu akhirnya tercapai. Sehingga mudah untuk mengarahkan. Dari perbincangan Bapak Guru dengan siswa tadi, siswanya mengatakan dia ingin jadi guru matematika, dan ternyata memang arahannya memang bagus ke situ. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk seperti Pak Mauludi tadi, karakternya dia bicara dengan tempo yang marah-marah, kemudian dengan bahasa yang kasar, kemudian dengan mood yang tidak bagus. Dia sangat menuntut gurunya, Ibu, Pak, saya harus kemana? Bagaimana dengan minat saya ini? Saya harus kemana? Akhirnya gurunya diam, bingung harus mau mengarahkan bagaimana siswanya. Dan yang tadi Pak Ambar dan kawan-kawan itu tidak menutup kemungkinan ada juga siswa kita yang seperti ini datang dengan terbuka, mau menjelaskan apa keinginannya, berbicara dengan lembut. Nah, inilah karakter siswa kita nanti yang harus kita tangani. Bagaimana kita sebagai seorang guru menyikapi ketika ada siswa yang datang atau punya masalah seperti itu. Mungkin seperti yang dibahasakan Pak Didik, kita harus melakukan pendekatan emosional. Jangan ketika anak-anak datang, Ibu, saya ada masalah. Jawabannya, kami ini masalah terus saja. Tidak ada yang lain, macam tiap hari masalah. Kan kebanyakan kita seperti itu. Belum anak-anak cerita, kita sudah langsung ngomel duluan. Nah, sebenarnya itu salah ya Bapak Ibu. Makanya kenapa saya lakukan simulasi seperti ini, biar kita sama-sama belajar bahwa ada teknik-teknik yang bisa dilakukan untuk bagaimana anak itu mau terbuka dalam menceritakan permasalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi yang sangat luar biasa hari ini kita dapatkan. Yang pertama tentunya di materi kenali potensi bagi siswa, ini perlu kita lakukan karena tadi setelah kita melakukan beberapa adegan misalnya ya, jadi mengenali potensi anak atau murid kita sebagai tugas kita nantinya, salah satunya sebagai guru wali. Tentunya yang selama saya ikuti di pendidikan guru penggerak juga, ini merupakan salah satu tampias-tampiasnya mungkin ya. Dimana tadi
kenali emosi atau pendekatan emosi, ya, pendekatan emosi. Jadi ini merupakan refresh kembali materi yang pernah saya dapatkan, karena selama ini saya sangat kesulitan dalam menggali potensi. Tentunya di kelasnya Pak Didi sendiri ada 2 siswa yang spesial, siswa kelas 8 dari kelas 7 itu saya tidak bisa mengenali apa potensinya. Sampai kelas 8 pun saya belum bisa mengenali sebenarnya minatnya itu di mana, bakatnya itu apa, karena dari menulis saja dia sudah kesulitan. Setiap diberikan tugas selalu tertinggal, tetapi mudah-mudahan dengan hal ini saya bisa melakukan, apalagi dengan melakukan observasi terhadap kedua siswa tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.